Halo teman-teman, balik lagi sama Jeca dan Kevin di Tara Bejo. Kali ini aku mau ceritain nih rutinitas kita setiap pagi, yaitu jemur anak-anak ini nih. Nah, aku pengen kasih tahu nih, kenapa sih penting banget jemur si kura-kura ini. Di sini aku punya red food, cherry head, sama yellow food juga. Padahal kan sebenarnya kalau misalnya di video sebelumnya aku udah taruh lampu ya, lampu UVB di tera mereka. Cuman tetap aja lampu itu tidak bisa sama persis kayak matahari ya. Jadi nutrisi yang didapetin beda. Nah ini setiap pagi kita keluarin mereka, jemur sekaligus rendam mereka. Dan mereka ini kayak karena mereka ini hafal sama rutinitas kita setiap pagi. Kalau misalnya kita keluarin mereka dan rendam mereka, mereka pasti pup di sini. Jadi teranya tuh bisa dibilang hampir bersih karena mereka pup emang setiap pagi aja gitu. Pas dikeluarin kayak gini gitu. Nih kalian udah bisa lihat tuh. Direndam air langsung mereka pup. Kayak ini nih yang merah nih, kemarin habis makan buah naga tuh ya, langsung keluar semua pup-pupnya gitu. Jadi teranya nggak terlalu bau lah ya, walaupun sebenarnya udah ada alas koko khasnya. Nah soal lampu UVB itu biasa aku pakai kalau dari siang ke sore hari lah ya aku nyalain. Tapi kalau pagi itu aku sama Kevin pasti selalu jemur dan rendam mereka. Kenapa? Karena pertama dari matahari itu bisa dapat UVA dan UVB. UVA itu membantu memecah vitamin-vitamin yang udah mereka dapat. Habis itu membantu melancarkan pencernaan mereka juga. Karena kalau misalnya mereka nggak dijemur, itu mereka pasti susah untuk pup gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai ngerasa nih kura-kura kalian makannya setiap hari, tapi kok nggak pup-pup, itu mungkin karena kurang jemur. Nah yang kedua soal UVB, kenapa membutuhkan UVB itu karena untuk supaya mereka bisa menyerap kalsium dan vitamin D. Jadi kalau misalnya kita kasih mereka kalsium, tapi kita nggak jemur, penyerapan kalsiumnya itu percuma. Ujung-ujungnya bakal jadi pembuangan aja, jadi pup gitu. Jadi sayang ya. Kalau misalnya mereka nggak mendapatkan kalsium yang pas itu, ini ya, mereka jadi piramiding gitu ya. Kalau kalsium yang bagus itu dia akan mengambil kalsium dari tulangnya sendiri. Ya, dari tulang ini ya. Ya. Ini. Jadi makanya jadi piramiding ya. Bentuknya nggak bagus gitu. Makanya kalau di sini kalian lihat nih, kita nggak ada sama sekali yang piramiding gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, aku kedatangan pendatang baru nih, yaitu suaminya Meme ya. Kita WTT di sini. Nah, ini jantan. Aku sekaligus mau ceritain nih yang membedakan betina sama jantan si CH ini ya, CH. Jadi si Meme sama Titi ini CH, dua-duanya cherry head. Nah, jangan dimakan dong, itu koko khas sayang. Jadi Meme tetap lebih gede sih. Nah si iya betina lebih besar. Kalau ini si Kitty ini, kalian bisa lihat ya, ini plastronnya itu dia lebih cembung. Fungsinya cembung ini adalah ya dia kalau misalnya mau naik ke betina kan harus masin bentukan si tempurung si Meme ya. Sedangkan si Meme ini plastronnya pasti datar. Tuh, datar. Jadi emang di umuran si Meme sama Titi ini baru ketahuan tuh cewek atau cowoknya dari si plastronnya. Nah kalau misalnya seukuran segini, ini masih belum terlalu kelihatan. Ini cekung nggak terlalu. Sorry, tadi bukan cembung, cekung ya maksud aku ya. Nih, masih belum kelihatan. Bahkan segede ini pun masih belum kelihatan. Berat banget nih yang ini. Tuh. Gitu. Ini mungkin aja sekarang datar kita kira betina, tapi pas gede tiba-tiba cekung kan nggak tahu. BTW ini lucu banget karena dia red food ya ini ya. Tapi dia kayak helm gitu guys. Nih, palanya bener-bener blocking banget. Jadi emang kalau misalnya red food, CH dan lain-lain itu kebalik dia. Itu apa, bentukan palanya tuh beda-beda. Kalian lihat deh, nggak ada yang sama persis, pasti beda-beda. Nah kemarin kayaknya kalian belum lihat satu ini ya, yellow food kita ya. Ini juga kita ada yellow food ya, yang secara otonomi dia agak beda sedikit dengan red food dan CH. Kalau misalnya red food dan CH kan dia sebenarnya bedanya cuma di kepala ya. Nanti aku ambil aja nih. Cuma di kepala aja kan, kalau bisa CH lebih merah gitu. Nah tapi kalau red food kalian lihat deh, kakinya tuh dan tangannya lebih panjang. Ini unik banget sih, karena kalau red food dan CH itu lebih nyeret jalannya, dia tuh jalannya bener-bener ngangkat kaki kayak apa, kayak penyu. Tuh lucu ya, kayak sulcata loh dia ngangkat badannya. Nah terus dari bodinya ini dia lebih agak bulat dibandingkan red food CH, dia lebih memanjang nih kan ya.
Kalau yellow foot ini dia lebih melebar dan bulat gitu. Terus ya kalian tahu ini karakternya bener-bener rusuh banget. Rusuh banget ya. Kenapa namanya yellow foot? Karena kakinya kuning, kepalanya kuning, badannya juga kuning. Gitu. Jadi kelihatan beda banget deh. Yellow foot sama si CH ini. Ini bener-bener petakilan banget. Dia pernah jatuh dari tera aku 2 kali. Ya, tera dia tuh dari lantai 2, dia jatuh lompat ke bawah. Tapi masih sehat-sehat aja. Jadi emang bener-bener magical banget ya ini yellow foot ya. Gitu. Makanya bagi kalian yang pengen pelihara yellow foot, CH ataupun RF, wajib tetap jemur setiap pagi ya. Kalau misalnya oke lah nggak bisa setiap pagi, minimal 2 hari sekali gitu. Jadi jangan sampai mereka seminggu itu nggak mendapatkan cahaya matahari sama sekali, karena bisa resiko nanti dia sembelit, digestionnya susah, dia nggak bisa nyerap kalsium. Bladderstone gitu juga bisa ya? Bladderstone buat sulcata doang. Oh, Bladderstone ya. Kan Forest jadi nggak betul. Cuma masalah itu ya percuma kalau nggak dijemur itu kalsiumnya nggak keserap. Iya sayang gitu. Kalsium nggak diserap gitu. Nah biasanya habis jemur mereka, aku biasa langsung kasih makan nih sama Kevin supaya apa ya, mereka pup udah setelah makan langsung pup di sini. Jadi pas habis masukin ke tera udah bersih. Aku mau kasih tahu nih soal dietnya anak-anak ini. Mereka makannya nih kita udah buat ya, udah prepare dari malam. Ini ada mangga, ada pepaya, ada parutan wortel, ada sayur juga. Sayur biasa boleh pakai fumak ya. Fumak sama siobak itu mereka suka banget karena sayurnya tuh naturalnya aja udah manis gitu. Cuman emang ya sedikit pricey, cuman ya demi mereka ya nggak apa-apa ya. Gitu. Nah kalau ini sih biasa dietnya campur ke sayur ya, jangan buah-buahan terus, sayur tetap harus ada, terus protein tetap harus ada. Kalau protein kita biasa pakai produk kita Tara Toys ya, itu kadar proteinnya cukup gede. Cuma kalau pellet itu kita kasih seminggu berapa kali? Seminggu sekali aja. Tapi daily makanannya kayak gini, biasa sehari 2 kali, malam sama pagi gitu. Nah terus kalau misalnya mereka udah agak sembelit-sembelit nih, misalnya kok nggak pup-pup ya, biasa aku kasih ke pepaya ataupun pisang ya yang lebih lembek dan lebih manis. Kalau ini mereka sih semua suka mangga ya, karena dia warna kuning dan manis gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya kita kasih makannya kayak gini, dia comotinnya cuma mangga-mangga aja. Makanya kita sengaja campur sama sayur supaya sayurnya kemakan juga. Aku tadi lupa kasih tahu kalau jemur mereka ini nggak perlu lama kayak sejam gitu, enggak ya. Jadi 10-20 menit aja, ini kan cukup terik banget ya. Jadi nggak perlu terlalu lama. Dan aku mau kasih tahu kalian sih kenapa kalian harus sabar-sabar pelihara mereka ini. Mereka tuh pertumbuhannya nggak bisa disamain kayak mamalia. Kayak ini nih dari sebulan lalu segini-segini aja terus nggak nambah-nambah gitu. Karena kalau misalnya mamalia kan kayak anjing gitu, 1 bulan ke 3 bulan aja gede udah jauh banget kan. Kucing juga sama gitu, bahkan belum setahun aja dia kayak kelihatan dewasa. Sedangkan nih kalian lihat aja si meme aja udah kayak 5 tahun ke atas baru ukurannya bisa segitu gitu. Jadi emang butuh proses ya. Dia emang jenis binatang yang pertumbuhannya sedikit lambat ya, nggak bisa sama kayak mamalia, namanya juga reptil gitu. Jadi selang 6 bulan baru kelihatan lah bedanya, nambah mungkin sekitar 3 cm kayak gitu. Banyak yang bilang, beberapa juga kita baca dari buku juga, kalau pertumbuhan udah nggak wajar itu biasanya umurnya pendek ya itu. Makanya Forest ini lumayan lama ya, bisa 40 sampai 80 sebenarnya ya. Iya gitu. Kalau captive itu seharusnya lebih lama karena kan kita rawat. Iya. Tidak ada masalah. Jadi itu harus di note sih teman-teman ya. Kalau misalnya binatang yang pertumbuhannya cepat, pasti lifespan-nya nggak terlalu lama. Kayak anjing kan paling 12-15 tahun ya. Kalau misalnya mereka ini pertumbuhannya agak lambat, makanya bisa sampai umur 40 tahunan, 50 tahunan. Nah, sulcata pertumbuhannya lebih lama lagi ya. Karena kenapa? Dia tuh bisa 100 tahun gitu. Makanya lama banget nih. Kalian lihat. Ini udah dari 2 bulan lalu aku beli segini-segini doang. Gitu. Nih. Dia segitu-segitu doang. Ya, jadi emang benar-benar susah banget sih. Kalau misalnya ini ya, soal pertumbuhan gitu ya harus sabar-sabar lah. Terutama sulcata sih, waduh, itu harus sabar sekali ya.
gitu. Makanya kalau misalnya ukurannya udah gede banget, mahal. Kenapa mahal? Karena lama numbuhnya. Makanya kalau kayak sulcata gitu, setahu aku kalau misalnya naik 1 senti itu harganya bisa beda berapa ratus ribu ya. Ya kan? Nah teman-teman, terakhir nih kita lagi proses coba breeding mereka berdua ya. Cuman sebenarnya udah pernah dicoba berkali-kali. Cuman ya emang si memenya masih agak jual mahal ya. Biasa ya betina ya. Kita lagi satu kandangin supaya mereka PDKT. Jadi lagi nggak di free room gitu. Semoga doain aja semoga berhasil. Biar ada anak-anakan telurnya yang lucu ya. Nah segitu aja nih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share juga video ini. Kalau misalnya ada saran konten, boleh banget komen di bawah. Kalau ada pertanyaan, boleh komen di bawah juga. See you in the next video. Bye-bye.